Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya anak-anakku, apa kabar? Sudah pada makan siang bukan? Insya Allah sudah kenyang. Alhamdulillah. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita dan aku rasa ini baru sekarang kita ketemu tatap muka ya seharusnya. Tapi karena ini hanya satu arah, nanti insya Allah kita menggunakan aplikasi yang lain agar kita bisa langsung bertutur sapa nanti. Say hello, wajah dan kita juga berharap bahwa sekolah akan segera dibuka sesuai dengan edaran dari dinas. Baik, kita mulai. Apakah kalian sudah absen semua di Google Classroom? Oke? Nah, baik. Pak Guru akan buka materi kita pada hari ini. Nah, sebentar. Nah, ini adalah materi kita untuk semester 1 ini, yaitu tentang pengolahan dan pengawetan bahan nabati. Jadi kita hanya fokus kepada bahan nabati saja. Mungkin kalian ada yang sudah paham apa itu bahan nabati. Ya, ada yang bisa jawab? Iya, betul. Bahan nabati adalah bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi semua bagian dari tumbuh-tumbuhan itu disebut dengan bahan nabati. Mulai dari mana? Bisa dari batangnya, bisa dari daunnya, bisa dari buahnya, bisa dari umbinya, bisa dari juga dari bijinya. Sangat banyak contoh bahan makanan nabati yang kita bahkan sehari-hari kita makan, seperti sayur-sayuran kan, atau cemilan kacang goreng misalnya, atau kacang asin, itu semua bahan nabati. Atau mungkin ada yang suka makan bubur kacang hijau, itu pun juga termasuk bahan makanan nabati. Baik, jadi yang kita bahas pada semester ini adalah fokus kepada bahan makanan yang diawetkan menggunakan bahan nabati. Ada yang bisa sebut contoh nggak? Apa? Coba ketua kelas Indi coba. Ya, misalnya seperti tape atau poteng. Bisa tape ketan yang putih atau yang hitam. Bisa juga tape singkong. Apalagi yang lain contohnya? Iya, misalnya tempe. Apalagi? Baik, kita mulai. Slide-nya. Yang kita bahas pertama itu adalah tentang kewirausahaan. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah konsep dasar kewirausahaan. Karena materi kita atau nama mapel kita itu adalah prakarya dan kewirausahaan. Jadi kita bahas dulu mengapa kita belajar prakarya dan kewirausahaan. Prakarya artinya ide. Kan pra sebelum, kalau karya artinya sesuatu yang bisa dihasilkan, atau suatu karya, atau suatu yang dihasilkan menggunakan kerajinan, yaitu menggunakan tangan misalnya, atau menggunakan media lain. Tapi pra artinya adalah sebelum. Jadi sebelum bahan itu kita buat, dan kemudian bagaimana cara kalau sudah bahan itu dibuat menjadi sebuah bentuk yang bisa kita lihat, pegang, raba, kemudian bagaimana cara kita menjual barang tersebut. Nah, itu dimaksud dengan kewirausahaan. Kita bagaimana caranya untuk menghasilkan barang, kemudian kita buat, kemudian kita jual, sehingga menghasilkan profit atau uang. Nah, kita pelajari dari bahasanya dulu. Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Jadi kalau ada yang namanya wira misalnya di kelas, berarti dia orang itu pejuang, utama, gagah, berani, teladan, dan jujur. Ini baik, bagus sekali orang seperti ini kan. Ada wira di kelas? Alhamdulillah.
Kemudian kalau usaha itu artinya adalah kegiatan yang dilakukan, ya, kegiatan yang dilakukan. Berarti kalau digabung, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, cara produksi baru, kemudian menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, dan mengatur permodalan serta memasarkannya. Jadi dari hulu ke hilir, dia tahu caranya. Dari misalnya membeli bahan baku misalnya, kemudian mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi, kemudian memasarkannya, mendistribusikannya, hingga barang yang dia buat itu sampai ke tangan konsumen. Kemudian, atau dengan kata lain, wirausaha adalah seorang yang mandiri, yaitu seorang yang memiliki perusahaan sebagai sumber penghasilan. Nah, jadi dia punya usaha, dari usaha tersebut yang mendapat penghasilan. Jadi tidak dibayar orang, tapi dia bisa jadi suatu saat nanti membayar orang. Artinya bahwa dia bisa mempekerjakan orang lain. Kemudian pelaku wirausaha disebut dengan entrepreneur. Nah ini dia, entrepreneur bahasa kerennya. Kalau kita bilang pengusaha atau wirausahawan. Kemudian ada juga istilah kalau kalian pernah dengar tuh entrepreneurship. Apa sih? Nah itu adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian, mengambil resiko, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Itu entrepreneurship ya, dia jadikan satu di sana. Contoh perilaku wirausaha yang simple yang bisa kita lihat sehari-hari adalah misalnya kalau dari teman kalian di kelas itu yang jualan makanan yang selain di kantin, dia jualan di kelas, dia bisa disebut sebagai seorang entrepreneur atau seorang wirausahawan walaupun masih kecil-kecilan. Paham ya, misalnya kalau di kelas ada yang jual kebab misalnya, seperti kemarin di kelas IPS itu dia jualan kebab. Jadi setiap hari itu dia bisa membawa minimal 10 kebab yang dia jual kepada teman-teman sekelasnya. Bahkan juga ada teman dari luar kelas yang beli ke dia. Nah, itu bisa disebut dengan entrepreneur. Jadi dia punya jiwa wirausaha dari sejak masa sekolah. Kalau Pak Guru dulu, ini kita ngomong tentang ini dikit ya. Dulu Pak Guru dari SD sudah berpikir bagaimana cara mencari uang. Karena kan dulu zaman Pak Guru itu uang susah. Tahun-tahun 90-an itu. Jadi Pak Guru cara untuk dapat uang tambahan itu adalah dengan cara meminjamkan atau menyewakan buku bacaan kepada teman-teman di kelas. Memang di sekolah ada perpustakaan kan, tapi teman-teman tuh nggak terlalu suka kalau baca buku pelajaran. Ngaku deh, ya kan? Makanya Pak Guru bawa buku-buku cerita rakyat, buku-buku dongeng Pak Guru bawa ke sekolah. Kemudian dulu ada majalah Asyik namanya sekolah. Pak Guru sewakan 1 kali meminjam itu, boleh bawa pulang, itu Pak Guru kenakan tarif Rp50. Yang lumayan. Jadi besoknya kalau Pak Guru masuk itu sudah bisa mengantongi sekitar paling minimal Rp100. 2 buku yang keluar berarti. Kalau banyak buku kan bisa tinggal dikalikan saja. Nah itu adalah namanya jiwa wirausaha. Jadi dia pintar berpikir bagaimana cara untuk menciptakan peluang dan menjual barang. Kalau laku, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Nah ini dia. Yang pertama itu menghasilkan produk baru dengan cara baru. Jadi dia itu membuat produk yang lain dari yang ada di pasaran. Ini memang Pak Guru rasa harus butuh modal ya. Kemudian yang kedua, menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru kurang. Yang ketiga, mengkombinasikan faktor-faktor produksi dengan cara baru. Yang keempat, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif. Yang terakhir, mendorong perilaku eksperimen. Nah, kalau kita mau buat eksperimen ini ada istilahnya itu trial and error. Misalnya kalau buat makanan gitu ya, kita cobain bumbu-bumbu itu apakah cocok enggak atau bisa menghasilkan rasa baru enggak. Nah, nanti apakah nanti bisa diterima oleh konsumen itu soal lain. Yang penting kita sudah bisa atau sudah berupaya menciptakan sesuatu yang lain dari yang ada di pasaran. Atau dengan kata lain eksperimen atau kita melakukan inovasi pada makanan. Bisa dari bumbu, bisa dari bentuk, bisa dari bahan. Baik, kita lanjut.
Apakah dampak positif kegiatan wirausaha? Yang pertama itu adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ini tentu saja seiring waktu bisa menggait tenaga kerja. Misal, seseorang yang membuat usaha di rumahnya misalnya, ketika baru-baru dia bentuk, mungkin yang bekerja hanya dia sendiri mungkin awal ya. Kemudian ketika income-nya mulai nambah, kemudian orderannya juga mulai nambah, maka dia nggak bisa mengerjakan sendiri. Berarti dia harus butuh partner kerja. Dia bisa mungkin merekrut mungkin dari saudaranya mungkin, kemudian dari tetangganya mungkin. Sehingga kalau usaha sudah besar, dia bisa merekrut orang secara lebih luas dan secara lebih banyak, sehingga pengangguran bisa diminimalisir. Baik, yang kedua itu adalah memanfaatkan sumber-sumber bahan baku yang belum digunakan sehingga menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya dalam industri pengolahan sampah, kan banyak tuh sampah-sampah plastik yang biasanya setelah selesai diminum isinya atau isinya sudah kosong, kita buang. Bagi orang-orang yang berjiwa positif, berjiwa kreatif, dia bisa menjadikan barang-barang sampah tadi menjadi barang yang bisa dijual lagi atau di-reuse atau digunakan kembali. Misalnya kalau bungkus misalnya Rinso atau sebut mereknya. Misalnya bungkus-bungkus permen, kemudian bungkus-bungkus sabun deterjen begitu. Itu kalau misalnya ketemu atau dipegang oleh orang yang kreatif atau yang memiliki wirausaha, bisa menjadi barang yang bernilai ekonomis. Misalnya dia dirangkai jadi satu persatu plastik tadi, kemudian dibuat menjadi tas misalnya, atau dibuat menjadi karya yang lain yang bisa berguna untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian dampak positif yang ketiga adalah sumber devisa bagi masyarakat. Berarti kalau kita buka usaha itu, ekonomi akan jalan. Kita jual apapun, nanti ekonomi jalan. Jadi uang itu berputar terus. Kan ya? Yang terakhir adalah secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apabila masyarakat ekonominya bertumbuh, maka masyarakat pun akan sejahtera. Kalau misalnya semuanya itu ada kegiatan usaha, misalnya ada pembeli, ada penjual, insya Allah nggak ada yang berpikir negatif. Semuanya fokus bagaimana cara menghasilkan barang, menjual barang, dan mendapatkan profit. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah pengertian kewirausahaan menurut lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961-Cap-11-11-1995. Selain dikatakan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang besar. Nah, seperti itu kan, dari hulu sampai hilir itu adalah kegiatan berwirausaha. Kita cari bahan bakunya, kemudian kita proses bahan baku itu menjadi bahan jadi, kemudian kita kemas, kemudian kita cari jalan distribusi, kemudian kita pasarkan. Pasarnya di mana? Banyak sekarang. Tidak melulu harus dijual di pasar ya. Lewat online juga bisa. Kemudian, ini masih menurut para pakar. Sekarang menurut Everton pada tahun 2002, dia mengatakan bahwa kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Jadi ada tangan-tangan yang kreatif di dalamnya, sehingga nanti nilainya bertambah. Ya, misalnya kalau produk serupa, tapi kalau kita buat dia lebih kreatif, lebih menarik, lebih lucu, lebih imut, maka bisa jadi harga jualnya lebih tinggi. Kreatif di sini diartikan bahwa menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, atau melakukan inventif penemuan
sesuatu yang baru. Misalnya membuat wirausaha pengawetan bahan pangan yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, misalnya kan dulu ini ada tape goreng. Dulu kan dari singkong dikupas, kemudian diberikan ragi, kemudian disimpan dalam wadah, tunggu beberapa hari, akan berbentuk tape. Nah, bagi orang kreatif, dia menemukan cara baru bagaimana tape ini nggak cuma begitu saja rupanya. Akhirnya ditemukan cara baru, yaitu kita goreng. Tapenya diberikan tepung, kemudian tepung encer dan dikasih air bagaimana, kemudian digoreng. Nilai produksinya lebih tinggi apabila kalau kita beli tape misalnya satu nari itu, baskom besar itu, Pak Guru kebetulan tinggal di dekat sentra kerajinan tape di Lombok Barat. Di sana satu narinya itu, satu baskomnya itu yang tanggung itu dijual seharga 10.000. Kalau misalnya 10.000, kalau kita goreng misalnya atau buat tape goreng, maka dari 10.000 tadi kita bisa menghasilkan sekitar bisa jadi 20 atau 30.000. Jadi di sana ada nilai tambah dari harga jualnya. Dari yang kita jual 10.000, kita goreng jadi 20 atau 30.000, bahkan mungkin bisa lebih. Baik, inovatif berarti memperbaiki, memodifikasi, dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada, seperti memberikan tambahan rasa atau aroma baru pada produk pengawetan, dan membuat kemasan baru yang unik untuk produk pengawetan yang sudah ada. Nah, ini juga kita harus bisa berpikir inovatif. Jadinya misalnya, ada yang pernah jual itu misalnya suatu makanan kayak kentang nih, kentang goreng itu kan pasti rasa kentang ya. Kemudian kalau orang inovatif, dia mungkin berpikir biar gimana rasa kentang itu nggak melulu kentang gitu. Makanya sekarang ada kentang goreng rasa keju, kentang goreng rasa balado, kentang goreng rasa kimchi, kentang goreng rasa ayam bakar, sapi bakar, barbecue, dan jagung bakar bahkan. Kan kalau kita lihat, wah, lucu ya, kita makan kentang tapi rasanya itu yang kita rasakan sensasi di lidah itu adalah jagung bakar misalnya. Agak unik sih. Kenapa kita nggak beli yang jagung bakar aja rasanya? Itu contoh. Baik, kita lanjut. Stimuli dan motivasi berwirausaha di bidang pengawetan bahan nabati. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan dan memiliki sumber bahan pangan yang melimpah. Kita lihat padi, jagung, kedelai, ubi, kemudian segala macam bahan nabati tumbuh subur di negara kita. Karena negara kita merupakan negara tropis yang sangat subur tanah. Dan disebut juga bahwa Indonesia itu merupakan jamrut khatulistiwa. Karena kita dilintasi oleh garis khatulistiwa. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berupa tanah surga. Sebab semua kita tanam itu pasti tumbuh. Insya Allah. Kemudian pun di dalam sebuah syair lagu dikatakan bahwa tongkat kayu menjadi tanaman. Pernah dengar kan? Kalau nggak pernah dengar, coba cari di YouTube. Jadi kalau misalnya umbi itu singkong, kan kita tanamnya pakai batangnya. Kita potong batangnya, tancap dari tanah itu sembarangan. Insya Allah kalau misalnya tanahnya terus dikasih air, kemudian tanahnya bagus, akan tumbuh. Dan bahkan dulu sebelum ngetren pagar-pagar rumah menggunakan beton atau bata, dulu pagar rumah ketika pagar rumah kecil ya, hanya diberikan batasan menggunakan batang kayu. Dan apa yang terjadi setelah beberapa tahun kemudian, batang kayu tersebut ternyata tumbuh subur. Dia mengeluarkan daunnya, mengeluarkan ranting-ranting yang baru. Atau bahkan kalau kita misalnya tanam misalnya buah-buahan, misalnya kayunya
Tapi harus ada rumput akarnya ya. Insya Allah akan tumbuh. Jadi kalau kalian misalnya punya halaman yang lumayan luas, kami sarankan tanam tanaman yang bisa menghasilkan. Ya, sambil kita nunggu berapa tahun kan, tiba-tiba kita lihat, ada mangga, kemudian, ada jambu, ada apel, ada jeruk, ada durian jatuh, makan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini dia karakter dan sikap kewirausahaan. Nah, setiap orang yang memiliki sifat karakter ini bisa disebut sebagai memiliki sifat karakter kewirausahaan. Yang pertama itu adalah percaya diri atau self-confidence. Jadi dia nggak malu tuh nawarin barang. Walaupun orang bilang, nggak malu dia. Tapi kalau kita misalnya, Mbak, saya punya barang, saya punya makanan, ini enak, bahan bakunya higienis, bersih, dijamin mantap, harga murah. Insya Allah dia akan sukses. Kemudian yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Jadi dia menetapkan satu hari itu harus terjual sekian, laku sekian. Kemudian nanti dia juga bisa menetapkan labasnya sekian, sehingga jelas apabila goal yang dia atau tujuan yang dia hasilkan set pada hari itu berhasil, dia akan menyeting lagi penjualan yang lebih tinggi untuk esok harinya. Kemudian keberanian mengambil resiko. Nah, ini di setiap orang yang berusaha itu selalu ada resiko. Misal pengalaman Pak Guru kemarin. Pak Guru kemarin ngambil komoditi bawang ketika itu dari Bima. Waktu itu berapa bulan kemarin, Bima sedang panen, jadi bawang itu banyak di Bima. Kemudian Pak Guru awalnya pesan dulu 2 karung ya dari Bima, sampai jual harga kota kan, masih mahal ketika itu, dapat profit lah. Tapi kemudian ketika pesan tuh yang berikutnya dengan harga yang sama dengan yang kemarin, ternyata harga bawang di Mataram, karena bawang lebih itu banyak masuk di Mataram, sehingga menyebabkan harga bawang di Mataram jadi anjlok. Pak Guru sudah ambil harga dengan yang kemarin, ternyata sampai di Mataram, pas waktu di jalan nih si bawang ini, harga sudah anjlok di Mataram. Langsung aneh, Pak kok nih? Iya, dan pada kenyataannya kami hanya bisa mengambil harga selisih sedikit sekali. Kemudian melihat perkembangan harga bawang terus turun, sehingga mengakibatkan bahkan kita jual rugi. Ya, rugi. Tapi kemarin kami bisa menutup kerugian itu dengan komoditi yang lain, yaitu bawang putihnya. Alhamdulillah bawang putihnya nggak terlalu anjlok harganya. Jadi bisa ambil di sana profitnya. Kalau kalian mau berwirausaha harus siap untuk mengambil resiko, kerugian sekalipun. Kemudian kepemimpinan. Nah, kepemimpinan maksudnya adalah bisa untuk menjadi leader dalam usaha tersebut. Jadi dalam usaha itu harus ada satu orang yang bisa untuk memberi perintah, kemudian memberi ide, memberi masukan, kemudian menentukan arah mau kesini ke sana. Harus ada satu orang seperti itu. Ya, kemudian berorientasi masa depan. Jadi dia harus bisa mengatur usaha tersebut sehingga bisa mensejahterakan anggotanya, sehingga misalnya dia karyawan kayaknya tuh berpikir begini, saya kerja di sini bantu dia bisa hidup, bisa beli ini, cicil ini gitu kan. Jadi dia berorientasi masa depan sehingga nanti yang jadi pengusaha tersebut mampu mengembangkan usahanya sehingga lebih besar dan bisa menggalang lebih banyak tenaga kerja. Kemudian keoriginalitas. Originalitasnya asli. Di sini terdapat kreativitas dan inovasi. Setiap orang itu memang punya beda-beda isi kepala ya. Kreativitas juga beda-beda. Maka setiap usaha makanan itu dari satu orang ke orang lain, walaupun jenis makanannya sama, mungkin ada yang beda di sana.
Ada satu yang nggak punya kreativitas mungkin yang ekstrim lah bentuknya. Tapi orang yang lebih kreatif bentuknya bisa lebih lebih lucu-lucu gitu kan, lebih variatif. Kemudian rasanya pun mungkin bisa beda. Walaupun barang dua ini sama. Kemudian wirausaha inovatif adalah orang-orang yang memiliki ciri bagaimana? Ini dia. Orang yang inovatif itu tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Dia selalu berpikir bagaimana cara untuk menemukan cara baru, rasa baru, bentuk baru dari misalnya kalau makanan, nanti makanan yang dia produksi misalnya. Kemudian selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Ya kan, misalnya dia buat pelecing nih, misal dia buat pelecing atau dia buat tape ketan misalnya. Ada yang biasa saja, jadinya nggak tambahin apa-apa. Tapi ada juga yang berpikir bahwa bagaimana kalau setelah makan tape misalnya, dia ada sensasi pedasnya. Makanya ada yang nambahin cabai ketika setelah diberikan tape misalnya, ada yang memberikan dia cabai, bahkan ada yang kemudian dikasih bawang. Kemudian selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Nah, ini bisa kita buat pada bentuk makanannya atau bisa juga dari kemasannya. Jadi ada yang kemasan cuman mika biasa gitu ya. Tapi kalau yang berpikir sedikit kreatif, dia kasih stiker di atasnya. Ada yang lagi berpikir lebih kreatif lagi, dia buatkan, dia perikan misalnya, dia punya bungkusnya atau kemasan. Banyak cara. Kemudian syarat untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. Yang pertama itu kalian harus memiliki sikap mental yang positif. Kemudian memiliki keahlian di bidangnya. Jadi kalau misalnya membuat makanan tapi nggak bisa masak, misalnya, ya mungkin kita bisa sewa orang yang pintar dulu, atau mungkin kita berusaha untuk bisa dengan cara melihat tutorial memasak misalnya, atau membuat kue atau sebagainya. Kemudian mempunyai daya pikir yang kreatif. Kemudian rajin mencoba hal-hal yang baru atau inovatif. Kemudian memiliki semangat juang yang tinggi atau motivasi dan komitmen yang tinggi. Serta mampu mengantisipasi berbagai resiko dan persaingan. Nah, kalau misalnya ada saingan, ya dibawa santai aja. Kita usahakan semua orang boleh kan. Mau usaha ini silahkan. Tapi ada yang mau usaha sama seperti ini, nggak tahu. Kita saingan secara sehat. Tapi ada tuh orang yang nggak bisa bersaing secara sehat. Mereka langsung pakai shortcut atau jalan pintas. Bagaimana caranya biar pesaing saya ini bisa drop, jatuh, bangkrut. Atau jangan sampai dia bisa usaha lagi. Ada yang berpikir jahat seperti itu. Tapi semoga kita dijauhkan dari hal semacam itu ya. Kemudian, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha di bidang pengawetan bahan nabati. Sebelum Pak Guru lanjut, apakah kalian masih bisa menangkap materi yang Pak Guru sampaikan? Atau ada hal-hal yang kurang? Coba Pak Guru cek kolom chatnya ya. Oke. Lilis Suryatun. Mana nih? Nggak ada yang mau tanya ya? Keju ini bukan apa? Keju itu bukan bahan nabati ya. Keju itu kan berasal dari susu. Susu itu berasal dari sapi atau kambing. Jadi dia berupa bahan makanan yang bersumber dari hewani. Tapi udah berusaha. Poteng betul, kedelai betul, tahu betul. Kemudian tempe, tomat, apa lagi nih?
Saya tuh Pak Gagah. Mana dia? Mana dia? Nggak ada yang bertanya ya. Semua jelas materinya. Kalau jelas, iya, poteng betul. Zoldyck, poteng Pak. Ya, itu merupakan hasil olahan dari ketan yang diawetkan. Jadi ketannya nggak cuma dimasak, tapi dibuat jadi poteng. Tapi jangan banyak-banyak makan poteng ya, nanti pusing kalian. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut materi. Nah, ini ada yang bertanya Zoldyck nih. Kapan sekolah? Insya Allah menurut edaran yang Pak Guru baca pada awal semester kemarin, sekolah rencananya akan dibuka pada tanggal 13 September 2020. Ya, 13 September 2020. Tapi melihat perkembangan yang sekarang, nggak tahu apakah dibuka apa sesuai jadwal atau diundur lagi, nggak tahu. Dari Pak Guru lanjut materi. Jadi kita nggak tahu ya pandemi ini kapan akan berakhir, tapi kita doakan semoga segera berakhir agar kita bisa bertemu di sekolah, kita bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa ngobrol. Lanjut, baik, aku lanjutkan. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha di bidang pengawetan bahan baku. Yang pertama itu adalah memulai usaha yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, harus berani mencoba dan mengambil resiko. Gagal adalah proses untuk menuju kesuksesan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jika gagal, jangan putus asa. Coba kembali lagi dan lagi. Sebelum memulai berwirausaha, buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Kalian pernah dengar nggak ada seorang tua yang dia ini kabarnya adalah mantan pensiunan tentara. Jadi pada usia senjanya itu sekitar ya umur 40-an, beliau mencoba untuk menjual barang dagangannya. Yang dia jual adalah ayam goreng dikasih tepung. Tapi pada masa itu di negaranya orang tidak pernah makan makanan seperti itu, yaitu ayam yang digoreng menggunakan tepung. Tapi orang tua ini tidak pernah menyerah. Setiap hari dia menjajakan dan menawarkan ayam gorengnya pada setiap orang, bahkan dari pintu langsung diketuk, tok 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 tok, Pak, Bu, mau beli ayam goreng crispy nggak? Sampai dia mengalami penolakan dan kegagalan itu hingga ratusan kali. Dia tidak pernah namanya menyerah, nggak pernahnya bilang saya capek ditolak terus, nggak pernah dia bilang. Dia terus berusaha hingga pada suatu hari di usahanya yang ratusan disebutkan, tapi lupa angka pastinya. Ternyata pada kesempatan itu dia mencoba untuk melakukan inovasi pada ayam goreng crispy-nya, sehingga suatu ketika ayam crispy-nya bisa diterima oleh orang banyak. Jadi mereka kita makan ayam itu, wih, enak ternyata gitu. Sehingga pada usia senjanya
orang tersebut yang bernama Colonel Sanders berhasil menjual ayam goreng tepung dan berhasil membuka sekian ribu outlet dan gerai di seluruh dunia. Jadi walaupun kalian sudah tua, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Ada juga hadis yang mengatakan, kalau salah tolong Pak Guru dikoreksi, walaupun esok pagi akan kiamat, kalau kalian punya satu benih, tanamlah benih. Nah, kira-kira seperti itu. Walaupun hari dunia akan berhenti, tapi kita diminta untuk terus berusaha, berikhtiar. Baik, yang kedua, kita dapat belajar dari pengalaman para wirausahawan, baik melalui buku, artikel, YouTube, maupun berkunjung dan bertanya langsung kepada mereka. Setiap wirausahawan yang berhasil pernah mengalami kegagalan. Kita dapat mempelajari faktor apa yang menyebabkan kegagalan, serta bagaimana cara mereka berhasil mengatasi kegagalan tersebut. Ya, jadi yang paling gampang sekarang adalah kalian tinggal buka YouTube, ketik, belajar dari pengalaman orang. Pak Guru punya satu channel yang sangat inspiratif dan juga memotivasi tentang orang-orang yang bagaimana membangun usahanya dari nol bahkan, sehingga bisa menjadi orang yang kaya dan bahkan terkenal. Kalian mungkin bisa buka nanti cari-cari di YouTube ya. Ternyata materi kita sudah usai. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Nah, ini sudah bisa nebak nih. Nasi KKD. Pinter nebaknya dia. Baik, ada lagi pertanyaan Pak Guru? Tunggu beberapa saat sebelum kita akhiri. Jam sudah menunjukkan waktu pukul 2 lebih 1 menit. Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru akan mengakhiri materi kita pada hari ini. Dan insya Allah kita bisa ketemu pada materi berikutnya minggu depan. Tapi sebelumnya, kalian bisa like, bisa komen, bisa subscribe pada channel ini. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa di-share apabila ada teman-teman kalian yang belum masuk atau belum mengikuti materi hari ini. Kita dulu akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.